Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas mungkin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sangat semangat sekali ya kalian. Nah, ibu mau absen dulu nih. Yang namanya ibu panggil, silahkan angkat tangan. Debbie Rizky, Saya, Bu. Uray Deva, Hadir, Bu. Sri Rezeki, Saya, Bu. Eka Kusuma, Saya, Bu. Anita. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, tujuannya supaya kalian bisa mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur panjang seperti penggaris, meteran, dan lain-lain. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau langsung masuk ke materi, Ibu mau ngajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, mau? Ice breaking sama-sama ya. Ice breakingnya ini tepuk cinta. Udah tahu kan? Oke, 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, sarange. Hore, tangan kita semua. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih sama kalian. Sekarang kan ibu lagi memegang dua benda. Yang pertama ini ada spidol di tangan kanan ibu dan ada sebuah buku di tangan kiri ibu. Nah, jika ibu sandingkan kedua benda ini, menurut kalian benda mana yang ukurannya lebih panjang? Buku, Ibu. Ya betul, tentu sebuah buku kan. Gimana caranya supaya kita tahu kalau buku ini lebih panjang daripada sebuah spidol? Dengan mengukurnya, Bu. Betul, dengan mengukurnya menggunakan alat ukur yang sesuai. Contohnya itu penggaris. Nah, ibu mau tanya lagi nih sama kalian. Kalian tahu enggak kenapa pada arsitek, tukang jahit, atau bahkan tukang bangunan sekalipun itu membutuhkan pengukuran yang tepat? Kenapa? Karena Tidak supaya tahu, Bu. pekerjaan yang mereka lakukan itu berhasil dan hasilnya itu memuaskan. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya tukang jahit atau tukang bangunan itu mengukur suatu benda atau suatu barang itu dengan ukuran yang salah dan alat ukur yang tidak sesuai, pasti hasil bajunya itu atau rumah yang akan dibikin sama tukang bangunan itu pasti akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bajunya bisa kekecilan atau bahkan rumah yang dibangun itu bisa miring. Karena apa? Karena pengukurannya itu tidak tepat dan tidak menggunakan alat ukur yang pas. Jadi hari ini kita akan belajar mengetahui pengukuran dengan satuan baku, apa saja alat ukur di dalamnya. Siapa tahu di masa depan kalian ada yang menjadi arsitek, desainer, atau ilmuwan yang lain. Semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengetahui apa itu satuan baku dan macam-macam alat ukur yang menggunakan satuan baku, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, jadi pengukuran adalah mengukur sesuatu atau dapat diartikan juga sebagai pemberian nilai suatu objek atau benda yang akan kita ukur. Misalnya kita ingin mengetahui panjang dari sebuah buku ini atau memberikan nilai berapa sih ukuran dari buku ini, kita bisa mengukurnya dengan menggunakan penggaris, contoh alat ukurnya ya. Nah,
bisa meletakkan titik 0 di ujung buku ini. Kemudian kita bisa melihat ujung dari nilai di sini, ujung di buku sini, untuk melihat nilai berapakah panjang dari buku ini. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau panjang ukuran buku ini adalah 17 cm. Nah, dalam pengukuran kita pasti membutuhkan yang namanya satuan panjang kayak meter. Kalau penggaris ini satuannya itu sentimeter. Ada juga yang namanya kilometer dan lain sebagainya. Nah, dalam pengukuran panjang satuan baku itu terdapat beberapa jenis alat ukur. Salah satunya ini adalah penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang atau garis dari benda-benda lain yang kurang dari 1 meter. Contohnya yaitu seperti buku, spidol, pensil, ataupun penghapus. Nah, selanjutnya ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan untuk penjahit yang digunakan untuk mengukur panjang kain sebelum memotong kain tersebut. Nah, selain itu ada yang namanya meteran roll kecil. Itu digunakan untuk tukang kayu yang biasanya untuk mengukur kayu atau mengukur panjang atau besaran dari suatu ruangan. Nah, selanjutnya ada meteran roll besar. Ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar hingga 50 meter. Nah, adapun langkah-langkah dari melakukan pengukuran, itu yang pertama kita harus meletakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0. Nah, seperti dijelaskan tadi, kita meletakkan di sini. Ini angka 0. Terus kemudian kita letakkan ujung bendanya di sini. Lalu kita perhatikan angka yang sejajar dengan ujung lainnya pada penggaris pada benda tersebut. Contohnya ini buku ya, pada buku ini. Lalu kita bisa lihat, oh ternyata panjang buku ini adalah 17 cm. Adapun contoh lain ya ini, seperti ini. Ada sebuah pensil dan sebuah penggaris. Nah, kita bisa lihat nih, ujung pensil tersebut kita letakkan pada angka 0. Lalu kita lihat di ujung pensil sebelahnya yang sejajar dengan angka 8. Jadi panjang pensil tersebut adalah 8 cm. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sebelum Ibu lanjut. Oke, paham ya? Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu ada tangga satuan panjang. Kita bisa lihat di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Ibu kebalik. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, supaya kalian lebih bisa menghafal apa saja yang ada di tangga tersebut, sebutannya atau istilahnya apa saja, ayo kita nyanyi sama-sama. Ada lagu tentang satuan panjang supaya kalian bisa lebih mudah mengingat dan memahami nama-nama yang ada di tangga tersebut. Nah, aku akan mendengarkan kalian lagu satuan panjang, nanti baru kita nyanyi sama-sama. Oke, perhatikan dan dengarkan ya gimana lagunya.
yang harus kita ingat. Mari kita sama-sama belajar menghafalnya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Ada tangga satuan panjang dan juga aturannya. Naik tingkat lagi 10, turun tingkat kali 10. Semuanya sangat penting untuk kita ingat, supaya kita bisa mengerti satuan panjang. Oke, tepuk tangan kita semua. Jadi udah paham kan? Di dalam satuan panjang itu ada apa saja? Yang pertama ada Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sentimeter, dan terakhir ada milimeter. Nah, anak-anak paham nggak yang maksud dari naik satu tingkat itu dibagi 10 dan turun satu tingkat itu dikali 10? Oke, nah jadi maksudnya itu seperti ini. Nah, misal ya, ini ada tangga satuan panjang. Kita lihat nih, misal ada soal 3 km itu sama dengan titik berapa meter. Kita lihat dari meter ke meter itu naik atau turun. Betul, turun kan? Dari kilometer ke meter turun berapa tangga? Kilometer ke hektometer itu 1 tangga, hektometer ke dekameter itu 2 tangga, dekameter ke meter itu ada turun 3 tangga. Jadi dari kilometer ke meter itu kita harus menuruni 3 anak tangga, yang dimana setiap anak tangga itu kita kali 10. Nah, di sini kita menuruni 3 anak tangga, yang berarti kita mengalihkannya dengan 1000. Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Paham? Oke, nah anak-anak, ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing akan mengerjakan LKPD dari ibu. Nah, silakan perwakilan setiap kelasnya maju ke depan. Oke, kelompok 1, silakan. Ini ya LKPD-nya. Makasih ibu. Lalu kelompok 3. Ini LKPD-nya. Bu. Oke, kita kerjakan kelompok 3. Coba ukur loh. Ini kan kita mengukur figura sama pulpen kan. Ini penggaris ini. Ukur dari ujung tadi dari titik 0 ke ujung yang sejajar dengan figura tersebut. Nah, di sini. Jadi panjang pulpennya itu 10 cm. 10 cm. Lalu lebar pulpennya 2 cm. Nanti video yang maju presentasi sama-sama nanti Feby yang maju presentasi. Kan udah nih, panjang pulpennya itu 10 cm, lebarnya 2 cm. Terus figuranya panjangnya 15 cm dan lebarnya itu 6 cm. Oke, silahkan kelompok 1 Sri sama Deva maju ke depan, presentasikan di depan teman-temannya. Baik, terima kasih. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu Sri Rezeki akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yang mana kami akan diminta mengukur panjang meja, panjang dan lebar meja, serta panjang dan lebar buku. Jadi hasil yang kami peroleh adalah panjang dari sebuah meja itu ada 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Lalu yang kedua itu ukuran buku, yang panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tersebut sudah baik ya cara mengukurnya, yaitu dengan meletakkan suatu benda dari titik 0, lalu melihat nilai yang sejajar dengan benda tersebut. Lalu kita bisa memperoleh nilainya berapa dari masing-masing benda yang sudah kalian ukur. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, misalnya kalau udah yang selesai mengerjakan soal tersebut, kalian akan memperoleh poin. Nah, soal ini dikerjakan dengan bentuk individu, tapi soalnya itu per kelompok. Nah, nilai yang kalian peroleh dari masing-masing individu akan Ibu totalkan, dan kelompok yang memperoleh banyak soal yang benar itu akan mendapatkan penghargaan dari Ibu. Paham? Paham, Bu. Nah, ini soalnya silahkan diambil. Kasih Ibu. Bu, kalau yang muda boleh balik ke Bu. Bu, kelompok 1 udah Bu. Oke, Bu koreksi dulu ya. Nah, dari hasil yang sudah Ibu peroleh, kelompok yang banyak benar itu yaitu kelompok 1. Kasih tepuk tangannya. Nah, kelompok 1 akan mendapatkan penghargaan yaitu tidak piket selama 1 minggu, dan kelompok yang lain harus piket menggantikan kelompok 1 dan teman-temannya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, Ibu minta satu orang nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Saya Bu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang pengukuran, di mana pengukuran adalah sesuatu yang bisa kita artikan sebagai proses untuk mengetahui suatu nilai dari objek atau suatu benda. Dalam pengukuran ini ada yang namanya satuan panjang yang biasa kita gunakan. Nah, kalau pengertian itu satuan panjangnya cm, terus ada juga yang namanya kilometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu yang namanya tangga satuan panjang. Lalu dalam pengukuran itu ada yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur ini ada 4 yang kita ketahui, yaitu penggaris, meteran pita, meteran nol kecil, dan meteran nol besar. Seperti itu Ibu. Oke, sangat bagus ya. Jadi penjelasannya. Nah, jadi pengukuran itu adalah suatu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui sebuah ukuran dari atau besaran dari suatu objek. Selain bisa bermanfaat untuk kehidupan, ternyata pengukuran itu ada loh di dalam Al-Quran. Nah, konsep pengukuran ini ada keterkaitannya dengan ajaran Islam, yaitu pada surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya, Ibu bacakan ya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka dipenuhi, dan apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan ketepatan dalam pengukuran. Jadi kita sebagai manusia itu harus jadi orang yang jujur dan tidak boleh curang dalam menimbang. Kalau ada orang yang beli beras, itu kita tidak boleh memberatkan timbangannya dengan ngisi pakai batu supaya beras itu pas gitu 1 kilo, padahal enggak gitu kan, karena berat ke batu daripada beras tersebut. Nah, ketelitian ini dilakukan supaya kita jadi manusia yang baik, tidak mengurangi, maksudnya tidak curang gitu kepada orang lain. Nah, selain itu konsep pengukuran juga ada berkaitan dengan yang namanya budaya lokal. Nah, contohnya itu pengukuran panjang kan. Pengukuran panjang bisa dikaitkan dengan pembuatan kain batik tradisional kayak batik tenun, ulos. Nah, dalam proses pembuatan kain itu pengrajin
harus menggunakan ukuran yang tepat dan yang pas gitu saat ingin memotong bahan supaya hasil yang diperoleh juga memuaskan dan tidak mengecewakan para pembeli. Oke, segitu. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya ya maaf. Sebelum pulang silahkan berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Gimana, apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Terima kasih, hati-hati di jalan, langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.